Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiza dengan NPM 2021-4350-1681, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Izinkan saya untuk mendemokan aplikasi saya dari tugas akhir yang berjudul Augmented Reality sebagai media kuis interaktif pengenalan hewan berbasis Android di PAUD Nurul Ilmi, menggunakan metode Fisher-Yates Shuffle. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi. Sebelumnya pastikan untuk koneksi internet aktif. Saat pengguna membuka aplikasi, maka tampilan utamanya yaitu halaman login. Di sini pengguna bisa memasukkan username. Untuk pengguna sendiri ada dua, yaitu user dan juga admin. Di sini pertama kali kita akan mencoba untuk user. Di sini user memasukkan username-nya, user. Lalu klik login. Maka akan menampilkan halaman utama user. Di sini user bisa klik mengenal hewan, klik menu kuis, dan klik menu leaderboard. Yang pertama akan coba kita klik mengenal hewan. Maka akan menampilkan halaman mengenal hewan. Di sini, user bisa mengarahkan marker untuk memunculkan 3D dan informasi hewan. Di sini kita bisa mengarahkan marker kuda. Maka akan memunculkan 3D hewan dan informasinya. Di sini, user bisa klik suara hewan untuk menampilkan suara hewan. Dan juga klik informasi hewan untuk menampilkan informasi hewan. Kuda adalah hewan berkaki empat yang kuat dan dapat berlari cepat. Mereka digunakan manusia sejak lama untuk transportasi, pertanian, dan olahraga. Kuda memiliki surai panjang dan sering berinteraksi baik dengan manusia. Habitat alaminya berupa padang rumput dan peternakan. Mereka juga dilatih untuk berbagai kegiatan kompetisi. Jika user mengarahkan marker yang lain, maka akan mengganti informasi dan 3D hewan. Sini kita bisa klik suara hewan juga dan informasi dari hewan Katak tersebut. adalah amfibi kecil yang bisa hidup di air dan darat, memiliki kulit lembab, dan kaki belakang panjang untuk melompat. Mereka bertelur di air dan mengalami metamorfosis. Di sini user bisa Katak aktif saat menggerak-gerakkan malam dan sering markernya mengeluarkan juga suara untuk khas. memutar 3D hewannya. Katak berperan penting dalam ekosistem sebagai pengendali serangga. Oke. Selanjutnya, user bisa memilih kuis. Sini user bisa memilih kuis. Ada kuis tebak hewan dan juga kuis tebak suara hewan. Misalkan user memilih kuis tebak hewan, maka nanti akan diarahkan ke halaman sesi kuis. Oke. Ketika diklik, Hewan maka akan peliharaan yang suka mengeong. sistem akan melakukan proses pengacakan soal, lalu memunculkan soal dan suara soalnya. Di sini, user bisa mengulang suara soal dan mengarahkan marker untuk menjawab soal. Hewan peliharaan yang suka mengeong. Sini user mengarahkan marker, maka akan memunculkan 3D hewan dan validasi jawaban benar atau salah. Jika jawaban benar, maka skor akan bertambah, dan jika jawaban salah, maka skor akan tetap. Untuk melanjutkan ke soal berikutnya, user bisa klik lanjut. Hewan apa yang suka berkokok pagi hari? Jika jawaban user salah, maka skor akan tetap dan tidak bertambah. Hewan melata, panjang, tidak berkaki. Setiap user mengarahkan marker, maka akan memvalidasi jawaban dan juga memunculkan 3D hewannya. Oke, baik, kita akan selesaikan seluruh soalnya terlebih dahulu.
Hewan kecil, lompat-lompat, suka di air. Hewan besar yang bisa terbang tinggi. Hewan jinak yang bisa ditunggangi. Hewan laut yang pintar dan suka melompat. Hewan apa yang bisa bertelur dan berenang? Hewan berkaki 4 dan besar, punya belalai. Hewan buas dengan rambut tebal di kepala. Jika soal sudah selesai, maka sistem akan menyimpan hasil kuisnya ke database dan akan menampilkan skor akhir dari kuis tersebut. Di sini user bisa klik kembali untuk menuju ke halaman utama. Di sini user bisa memilih kuisnya kembali, lalu user bisa memilih kuis tebak suara hewan dan akan masuk ke dalam sesi kuis. Sama seperti sebelumnya, akan dilakukan proses pengacakan soal oleh sistem dan akan menampilkan soalnya. Sini user bisa mengulang soal dan user bisa menjawab soal. Sama seperti sebelumnya, akan memunculkan 3D hewan dan memvalidasi jawaban. Jika jawaban benar, maka skor akan bertambah dan jika jawaban salah, maka skor akan tetap. Sini kita akan selesaikan seluruh soal dari kuis tebak suara hewan. Nah, jika kuis tebak suara hewan sudah selesai, maka sistem akan menyimpan hasil kuisnya, lalu akan menampilkan skor akhir dari kuis tersebut. Lalu user bisa klik kembali. Selanjutnya di sini user bisa pilih leaderboard. Maka sistem akan menampilkan seluruh peringkat dari kuis yang telah diselesaikan oleh semua user. Selanjutnya, user bisa klik keluar untuk kembali ke halaman login. Selanjutnya di sini kita bisa login sebagai admin. Kita klik login, maka akan menampilkan halaman utama dari admin. Di sini ada tombol untuk ke menu data user, ada tombol untuk ke menu data hasil kuis, dan tombol untuk menu ke data leaderboard. Pertama kita akan masuk ke data user. Di sini admin bisa menambahkan data user dengan menginput username dan nama lengkap. Ini misalkan kita akan tambahkan Adi. Lalu menambahkan nama lengkap. Lalu bisa klik simpan. Oke.
maka akan memunculkan notifikasi berhasil disimpan. Ini. Lalu kita bisa admin bisa klik salah satu data user, lalu di sini bisa mengedit dan menghapus. Misalnya kita edit. Lalu klik edit. Maka akan memunculkan notifikasi berhasil diedit atau diperbarui. Selanjutnya admin juga bisa menghapus data user dengan klik salah satu data user. Sini kita klik hapus. Oke, di sini ada konfirmasi. Jika tidak, maka tidak jadi menghapus. Jika ya, maka akan muncul notifikasi user berhasil dihapus. Sini juga admin bisa mengunduh seluruh data user dengan klik unduh data user. Ketika diklik, maka akan memunculkan notifikasi berhasil diunduh. Untuk melihatnya, kita bisa lihat di sini. Ini untuk laporan data user. Kita buka. Nah, di sini akan memunculkan laporan data. Ini hasil dari data yang sudah diunduh. Kita klik kembali. Lalu di sini ada data hasil kuis, bisa diklik. Maka di sini akan memunculkan seluruh data hasil kuis berdasarkan dropdown. Kita bisa pilih misalnya dropdownnya kuis tebak suara hewan, maka akan memunculkan seluruh hasil kuis dari masing-masing user. Misalnya kita mau hapus data kuis milik user yang tadi kita isi, lalu kita klik hapus. Di sini ada konfirmasi untuk hapus. Kita klik ya, maka data hasil kuis tadi akan dihapus. Begitu juga jika kita pilih kuis tebak hewan di dropdown, lalu kita klik salah satu data user, kita klik hapus, maka akan ada konfirmasi, lalu kita klik ya, maka akan terhapus. Di sini admin bisa mengunduh data hasil kuis. Ketika klik unduh, maka akan memunculkan notifikasi berhasil diunduh atau berhasil disimpan. Untuk ini ada pad-nya, bisa kita klik OK. Kita bisa lihat hasilnya. Bentar. Di sini, ini ada hasil kuis tebak hewan. Ini hasilnya setiap kuis. Selanjutnya kita ingin yang kuis tebak suara hewan. Di sini juga kita pilih dulu salah satu drop-down-nya, lalu kita klik unduh. Laporan berhasil disimpan. Kita kembali ke file manager, kita cek. Sini sudah berhasil tersimpan. Kita bisa lihat. Ini hasil dari seluruh hasil kuisnya. Ada nomor, soal, jawaban benar, jawaban user. Dan juga skor akhirnya. Ini kita kembali ke aplikasi lagi. Untuk aplikasinya hanya sampai ke unduh saja. Karena di Android tidak bisa langsung membuka PDF. Lalu kita klik kembali. Sini ada data leaderboard. Kita klik. Di sini akan memunculkan seluruh peringkat dari user yang mengisi kuis. Di sini kita bisa klik unduh data leaderboard untuk mengunduh leaderboard. Nah, di sini udah berhasil disimpan.
Ini kita bisa lihat di file manager apakah sudah tersimpan. Sini. Nah, ini sudah tersimpan. Lalu kita bisa lihat ini hasil dari laporan leaderboard, berisi peringkat, nama, skor, dan juga total poinnya. Oke. Kembali, lalu admin bisa keluar. Oke, mungkin cukup sekian untuk demo program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.